Jadi yang kami heran, kenapa mereka itu suka memfitnah dan memanipulasi penjelasan. Misalnya, ketika kita melarang orang-orang agar jangan meminta-minta ke kuburan, maka mereka mengatakan apa? Katanya kita mengharamkan ziarah kubur. Ini kan memanipulasi namanya atau memfitnah. Yang kita larang itu bukan ziarah kubur, tetapi jangan meminta-minta ke kuburan. Kalau ziarah kubur kan sunnah. Nabi mengatakan di dalam beberapa hadis, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, sebab ziarah kubur itu mengingatkan terhadap akhirat. Itu Nabi yang menyebutkan. Kalau memang ziarah kubur seperti yang dicontohkan oleh Rasul, atau di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu kata Rasul kami melarang ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah. Jadi jangan di prem kalau kita itu mengharamkan ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur itu sunnah. Karena Nabi yang menyebutkannya. Yang kita larang itu orang datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur. Dan ini banyak. Ada yang minta ingin cepat dapat jodoh. Ada yang minta agar rizkinya lancar. Ada yang minta agar dagangannya maju. Ada yang minta agar anaknya yang sedang mondok atau sekolah itu menjadi cerdas, menjadi pintar. Ada yang minta agar majikannya sayang sama dia. Ada yang minta macam-macam ya. Jadi yang kita larang itu yang seperti itu, yang datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur. Itu kan bukan ziarah kubur yang seperti itu. Kalau ziarah kubur itu datang ke kuburan, mengucapkan salam, mendoakan, bukan malah kita yang minta didoakan oleh penghuni kubur. Ini kan terbalik ya, seharusnya kita yang mendoakan kepada mereka. Kok minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jadi dia tidak sadar, setiap sholat dia selalu meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Tetapi ketika datang ke kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat, kuburan wali, itu meminta pertolongannya bukan kepada Allah, tetapi meminta kepada penghuni kubur. Sedangkan diterangkan di dalam Al-Quran, mereka itu yang di kuburan tidak akan bisa mengabulkan doa kalian, kata Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka yang sudah meninggal, yang dikubur, itu mereka tidak akan mendengar atau tidak akan mengijabah doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekalipun mereka ada yang mendengar penghuni kubur itu, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian ya. Jadi ini Allah sudah menjelaskan bahwa mereka itu tidak bisa mengabulkan doa. Kok sekarang banyak orang yang meminta-minta ke kuburannya. Nah ini yang dinamakan kesirikan ketika dia meminta kepada selain Allah. Sedangkan konsekuensinya orang yang meminta kepada selain Allah atau yang berbuat syirik itu luar biasa. Seluruh amal-amal dia itu akan dihapus. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu wahai Nabi berbuat syirik, kata Allah, maka niscaya akan hapus seluruh amalmu dan niscaya kamu menjadi orang yang merugi. Jadi Nabi saja kalau berbuat syirik itu akan hapus seluruh amalnya, apalagi kita manusia biasa ya. Jadi sayang kami sering melarang orang agar jangan meminta-minta kepada penghuni kubur karena sayang itu kan perbuatan syirik yang akan menghapuskan amalan-amalan mereka ya. Kalau orang berbuat syirik kecil seperti riya, itu yang dihapus amalnya cuma perbuatan itu saja. Misalnya ketika dia riya di dalam bersedekah, maka pahala sedekahnya itu hilang. Kalau dia riya ketika sholat, maka pahala sholatnya itu hilang. Tetapi ketika orang berbuat syirkul akbar, maka seluruh amal-amal dia akan hilang. Jadi puasa dia, sholat dia, sedekah dia, haji dia, itu kan hapus seluruhnya ya. Nah jadi yang kita larang itu yang seperti itu. Orang datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, minta ingin kaya, minta ingin cepat dapat jodoh, minta agar dagangannya laku, minta agar anaknya menjadi orang yang cerdas.
Itu yang kita larang. Tetapi kalau mereka datang ke kuburan, kemudian ziarah kubur seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka kita semua sepakat bahwa itu adalah sunnah, ya. Karena Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah, ya. Nah, mungkin demikian.